Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya? Nah, teks prosedur, teks yang ada di bab pertama. Mari kita simak penjelasan teks prosedur. Teks prosedur. Setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan, bukan? Misalnya, nonton televisi, naik kendaraan, belajar, dan sholat. Agar dapat melakukannya dengan benar, maka kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak nih istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan suatu kegiatan secara lengkap dan sistematis. Penting sekali kita mempelajarinya agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, pada materi kali ini, untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur kalian, maka kita akan belajar yang pertama, mengonstruksi informasi. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Dan yang terakhir, mengembangkan teks prosedur. Yuk, kita mulai belajar untuk yang pertama. Instruksi informasi dalam teks prosedur. Pada teks prosedur ada dua bagian penting. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua adalah tahapan. Kita perhatikan contoh berikut. Dalam teks prosedur cara menghidupkan komputer ada dua bagian penting. Yang pertama, bagian pernyataan umum yang merupakan paragraf di awal, diikuti dengan tahapan kegiatan yang ditandai dengan angka 1 sampai dengan 5. Nah, yang kedua adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Sebelum kita merancang pernyataan umum dan tahapan tersebut, kita harus mempelajari 3 hal. Yang pertama, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Kemudian, untuk konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Selanjutnya, untuk pernyataan persuasif adalah pernyataan yang bersifat membujuk agar membuat orang lain menjadi yakin untuk melakukan sesuatu. Mari kita terapkan dalam sebuah teks. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Pada teks kiat berwawancara kerja, ada satu kata kerja imperatif, yaitu kata usahakan, yang ditandai dengan lingkaran merah. Berasal dari kata dasar usaha dan berakhiran kan. Yang kedua adalah konjungsi. Ada 3 konjungsi. Yang pertama, dan, yang merupakan konjungsi penambahan. Yang kedua, agar, yang merupakan konjungsi tujuan, dan atau, yang merupakan konjungsi pemilihan. Yang terakhir ada pernyataan persuasif. Nah, ada di kalimat namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Selain kata jangan, pernyataan persuasif juga ditandai dengan kata mari, ayo, dan seharusnya. Ya, selanjutnya kita beralih ke Google Class untuk mengerjakan penugasan. Nah, sudah jelas bukan apa itu teks prosedur? Mari kita selesaikan tugas hari ini dengan beralih ke tugas yang ada di Google Class. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.